Aduh, korupsi lagi. Emang separah itu ya? Emang ngapain? Lagi scroll TikTok nih, isinya berita korupsi terus. Ya wajar aja nggak sih? Kan emang berita korupsi emang masih jadi masalah besar ya di Indonesia. Tapi jujur aja gue pikir itu semua Gue tuh salah besar sih. Malah ya, banget tau di desa. Emang gimana? Nah, sebelum kita bahas dampaknya, kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya korupsi itu? Nah, iya, sebenarnya korupsi itu apa sih? Nah, jadi sederhananya nih ya, sebenarnya korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Buat apa? Ya buat kepentingan dia pribadi dengan cara dia merugikan publik, pihak-pihak publik seperti kita, ataupun jadi melanggar hukum gitu. Berarti korupsi itu bukan cuma soal ngambil uang negara ya? Bener banget. Jadi Dengan kata lain, korupsi terjadi ketika kepentingan pribadi ditempatkan di atas kepentingan masyarakat luas. Beberapa modus korupsi yang umum terjadi antara lain: Yang pertama ada suap menyuap, yaitu pemberian uang, hadiah, atau fasilitas tertentu untuk mempengaruhi keputusan seseorang yang mewakili wewenang. Kedua ada markup anggaran, yaitu menaikkan nilai suatu proyek atau pengadaan barang di atas harga sebenarnya agar selisihnya dapat dinikmati oleh pihak tertentu. Ketiga, penggelapan dana, yaitu penggunaan dana yang seharusnya diperuntukkan kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Keempat, ada proyek fiktif, yaitu pencairan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan. Terakhir adalah nepotisme, yaitu memberikan jabatan, proyek, atau fasilitas kepada kerabat dan orang yang relatif tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Kalau korupsi sudah jelas merugikan masyarakat, mengapa masih banyak orang yang melakukannya? Ada beberapa faktor penyebab. Dari sisi individu sendiri, korupsi dapat dipicu oleh rendahnya integritas, keserakahan, dan lemahnya kesadaran moral. Nah, dari sistem, korupsi itu sering muncul karena pengawasannya lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan birokrasi yang tidak transparan. Selain itu, budaya permisif juga berperan. Ketika praktik suap, titipan, atau penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai hal yang wajar, korupsi akan menjadi semakin sulit untuk diberantas. Dari segi sosial sendiri, korupsi bisa menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ketika dana pendidikan dan dana kesehatan disalahgunakan, maka masyarakat akan memiliki kekurangan dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah. Selain itu, korupsi juga memperlebar ke jenjang sosial. Kelompok yang mempunyai akses terhadap kekuasaan akan memperoleh keuntungan lebih tinggi, sedangkan masyarakat kecil justru semakin tertinggal. Misalnya ketika dana pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum dikorupsi, kualitas proyek semakin memburuk dan umur penggunaan semakin pendek. Korupsi juga meningkatkan biaya ekonomi, karena banyak proses yang menjadi tidak efisien karena adanya suap dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, investor akan sulit percaya dalam menanamkan modal, lalu pertumbuhan ekonomi akan semakin melambat, dan turunnya lapangan pekerjaan, hingga pada akhirnya tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Kalau korupsi sudah mengakar dan berdampak luas, bagaimana cara mengatasinya? Kata ketuanya represif, yaitu tindakan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum melakukan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan terhadap pelaku korupsi. Tujuannya itu bukan hanya memberi hukuman, tetapi juga menciptakan efek jerah sehingga orang lain berpikir dua kali sebelum melakukan korupsi. Tapi, menghukum saja belum tentu cukup kan? Karena itu ada yang namanya pendekatan preventif, yaitu mencegah korupsi sebelum terjadi. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, peluang terjadinya korupsi akan semakin kecil karena di setiap prosesnya akan diawasi oleh masyarakat. Nah, melalui pendidikan anti korupsi di sekolah, masyarakat maupun kampus, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga memiliki keberanian untuk menolaknya. Meskipun berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, tantangan di masa depan tetap besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang memungkinkan korupsi terjadi. Salah satu usulan yang sering dibahas dalam pemberantasan korupsi adalah RUU Perampasan Aset. Mengapa hal ini penting? RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperkuat mekanisme dengan mengambil kembali aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sehingga hasil korupsi itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menguntungkan. Dalam praktiknya, biaya untuk mengikuti kontestasi politik itu sangat besar. Apabila sumber dana tidak diikuti dengan baik atau tidak transparan, maka akan ada resiko adanya hubungan timbal balik antara penyandang dana dengan pejabat yang terpilih. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan ancaman terhadap pembangunan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, pemberantasannya tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara. Perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Seringkali perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang jujur. Karena bangsa yang maju bukan hanya dibangun oleh sumber daya melimpah, tetapi oleh integritas warganya. Lawan korupsi. Bangun integritas. Wujudkan Indonesia yang lebih baik.